Sebagai pelaku industri di sektor properti, seperti apa tanggapannya dengan adanya regulasi terbaru ini kemudahan bagi WNA untuk bisa mendapatkan properti di tanah air? Ya, tentu kami sangat menyambut positif ya regulasi PP 18 tahun 2021 yang aplikasinya baru disahkan mungkin pertengahan tahun 2023 ya. Karena itu memudahkan WNA untuk berinvestasi properti di Indonesia dengan syarat yang jauh lebih sederhana. Kalau dulu walaupun banyak sekali yang berminat untuk investasi di Indonesia, tapi rasanya ribet gitu kan. Berbelit-belit gitu Lebih ya, Pak? berbelit-belit, sulit untuk dipahami gitu ya. Nah, kepastian hukum itu tentunya hal yang utama dalam mengambil keputusan investasi di luar negeri gitu. Jadi ya PP 18 ini tentunya membuka kesempatan WNA dengan lebih mudah untuk memiliki properti di Indonesia. Dengan kesempatan yang terbuka saat ini, nah sudah gambaran nih Pak, sudah berapa persen sih peningkatan permintaan properti dari WNA-nya nih Pak? Nah, ini yang kami rasa belum signifikan. Alasan utamanya adalah belum banyak yang mengetahui mengenai peraturan ini. Gitu. Jadi kalau menurut saya target pasar WNA ini ada dua. Satu adalah WNA yang sudah ada di Indonesia dan WNA yang masih di negaranya masing-masing. Kita bicara pasar yang pertama aja, WNA yang sudah ada di Indonesia. Saya rasa informasi mengenai regulasi yang baru ini juga belum sepenuhnya terpublikasikan dengan baik ke mereka gitu. Karena di lapangan yang kami temui itu masih banyak keraguan, masih banyak pertanyaan bagaimana aplikasinya di lapangan. Tapi yang selama semester kedua di tahun 2023 kami sudah lihat sendiri transaksi yang terjadi dan itu memang benar-benar bisa balik nama. Jadi sertifikatnya memang nama si WNA. Jadi ini sebenarnya aplikasinya sudah berjalan dengan lancar. Jadi konektivitas dan sinkronisasi dari kantor notaris, kantor pertanahan, BPN sampai dengan kantor perpajakan sebenarnya sudah ada. Cuma publikasinya ini yang menjadi PR kita bersama. Sosialisasinya artinya menjadi kendala ya untuk peningkatan di industri properti sendiri ya Pak ya? Iya, karena sesuatu yang baik dan ini menurut kami baik sekali, tetapi tidak dipublikasikan secara luas, tentunya jadi sesuatu yang cukup disayangkan. Oke, dengan antusiasme yang bisa dikatakan cukup tinggi. Iya. Kalau WNA sendiri sih paling banyak nih preferensinya di lokasi mana saja sih Pak? Iya, pada saat ini Greenwoods mengidentifikasi 3 lokasi. Pertama tentunya Jakarta. Jakarta sebagai pusat bisnis dan ekonomi Indonesia. Dan kita juga lihat banyak investasi asing yang nilainya besar itu masuknya melalui Jakarta atau mereka berpusat di Jakarta, membuka kantor di Jakarta. Tentunya Jakarta menarik untuk mereka yang ingin memiliki hunian di negara di mana mereka berinvestasi atau bekerja gitu. Jadi saya lihat di Jakarta itu bisa memenuhi proyek-proyek apartemen yang mungkin di beberapa waktu ini terakhir cukup mengalami kendala gitu ya. Tapi ya itulah untuk Jakarta. Yang kedua itu kami lihat di Bali. Bali ini luar biasa karena siapa yang nggak tahu Bali gitu kan. Jadi Bali ini paling terkenal lah secara global gitu untuk wilayah kita di Indonesia. Dan kami lihat ini investasi di Bali lebih cocok untuk investasi yang sifatnya berhubungan dengan pariwisata. Jadi properti yang berhubungan dengan pariwisata. Jadi seperti villa, resort, kondotel itu saya rasa lebih cocok untuk di Bali. Pembelian ataupun minat di Bali justru lebih besar dibandingkan Jakarta ya Pak untuk pembelian properti dari WNA ini ya? Iya, karena mungkin perbandingannya seperti apa Pak? saya rasa mungkin dari yang beli ya di kami ya, WNA yang beli itu mungkin 80% pasti meliriknya ke Bali gitu. Lalu ada satu market lagi sih yang kita lagi coba explore. Memang ini belum kita jalankan tapi ini masuk ke rencana 2024. Itu di wilayah Batam dan Bintan karena proximity-nya dari Singapura. Batam dan Bintan ya Pak. Oke, itu pertimbangannya apa saja Pak? Ya, pertimbangannya harga properti di Singapura sudah begitu tinggi gitu. Di wilayah Malaysia di Johor Bahru sempat membuat proyek besar-besaran yang ditujukan untuk market Singapura. Tapi kelihatannya sudah jenuh dan tidak begitu berhasil. Sementara kami melihat potensi di Batam dan Bintan itu punya daya tarik yang berbeda, terutama dari sisi kalau Bintan kita bicara alamnya juga ya, begitu. Oke, jadi, target di tahun 2024 ini apa ya? Iya, jadi kita mau lihat apakah kita bisa bikin sesuatu di Bintan yang
bisa mereplikasi seperti konsep yang ada di Bali. Jadi seperti holiday home. Holiday home. Jadi kalau Bali dan Bintan itu kami melihatnya seperti produk lifestyle ya. Lifestyle property. Jadi orang belinya itu juga, oh saya pingin stay di Bali lebih lama kalau saya punya rumah sendiri gitu. Kalau saya lagi nggak pakai juga itu bisa berupa produk investasi yang bisa disewakan ya. Rumah yang bisa disewakan. Dan begitu Bali sudah terbuka kembali, banyak influx dari pariwisata, tentunya itu rentalnya bagus. Gitu. Oke, jadi memang konsepnya holiday home ya Pak Oki ya? Iya, kalau kita lihat Bali dan Bintan ya. Kalau untuk range harga properti ini rata-rata WNA ini minatnya nih di range harga berapa sih Pak? Iya, Indonesia tuh dibandingkan dengan misalnya Thailand ya, terutama kalau kita bicara Bali, di Thailand ada Phuket. Jadi range harganya itu yang mereka minati, dulu Phuket itu begitu mereka mulai lebih awal ya, 15 tahun yang lalu, itu harganya itu sekitar 200.000 sampai 500.000 dolar. Itu mungkin yang bisa dibilang sweet spotnya begitu ya untuk pasar investasi global di retail property. Nah tapi seiring dengan pertumbuhan di Phuket harganya tuh melambung jauh. Jadi Indonesia itu dilihat bisa menggantikan posisi di situ. Jadi sebenarnya untuk apartemen harga 200.000, 300.000 sampai 400.000 dolar itu saya rasa itu yang cukup menarik ya. Untuk landed saya rasa 500.000 sampai 1 juta dolar begitu. Oke, bagaimana memastikan agar minat dari WNA untuk membeli properti di Indonesia ini tidak merusak pangsa pasar sendiri Pak di tanah air khususnya kalangan menengah ke bawah? Iya. Saya rasa regulator sudah pemerintah sudah memikirkan dengan masak ya mengenai itu sudah matang sekali. Jadi diberikan batasan. Jadi luasannya itu yang bisa dibeli untuk rumah tapak tanah itu maksimal 2.000 meter. Jadi tidak boleh lebih daripada 2.000 meter. Itu sudah diatur. Lalu di setiap provinsi itu diatur juga harga minimumnya. Jadi kalau kita bicara Bali dan Jakarta untuk rumah tapak itu landed house minimum harganya itu harus 5 miliar. Oh oke, jadi minimum 5 miliar ya Pak? Minimum jadi nggak bisa di bawah 5 miliar itu ya? Nggak bisa, jadi harus di atas 5 miliar. Kalau untuk apartemen di Jakarta itu minimum 3 miliar, di Bali itu 2 miliar. Jadi saya rasa untuk kita bicara harga 5 miliar ke atas itu kan bukan rumah rakyat ya itu ya. Jadi itu memang pasarnya mengambil pangsa pasar MBR gitu ya Pak ya? Iya, itu memang pangsa pasar yang sudah menengah atas yang sudah cukup niche gitu di Indonesia. Jadi tidak akan terlalu, bahkan mungkin sama sekali tidak ada pengaruhnya dan ada korelasinya dengan perumahan rakyat gitu. Tetapi memang bagusnya ini bisa membuka Indonesia ke pasar dunia yang tentu jauh lebih luas ya. Jadi industri properti Indonesia itu bisa punya akses yang lebih luas.